Orang laki-laki dewasa dikenakan pajak, rumah gadang dikenakan pajak, hewan peliharaan dikenakan pajak, hewan sapi kurban juga kena pajak. Oh, gitu, iya, Pak. iya. Ya, itu Haji Abdul Manan ini tertembak. Jadi tertembak dengan 7 buah lubang di badannya gitu. Jadi pas tentara Belanda sudah menembaki pejuang-pejuang kita, jadi si Antero Kamang berbau mesiu, Pak. Kita ingat adalah 1908 ini adalah Budi Utomo. Iya, Sebetulnya kita bisa dari sekarang bisa mengingatkan kembali kepada generasi muda, anak muda dan seluruh anak bangsa, bahwasanya kita akan ingat Perang Kamang 1908 dan Budi Utomo 1908. Jadi menulis ini sesuatu yang ya punya alur. Iya. Ya mungkin bagi kami sendiri menulis ini kalau bercerita mungkin 2 jam 3 jam bisa. Tapi menuliskan yang dibacakan itu memang berat. Jadi ini Dapat peluang untuk misalnya kota atau provinsi mengadakan semacam lomba gitu, Pak. Iya, Karena iya. lomba itu memang adalah sebuah hal pemicu untuk bisa berkarya juga. Teman terbaik kamu, selamat malam Bukit Tinggi, selamat malam Sumatera Barat, selamat malam Indonesiaku. Sekarang udah 16 menit dari pukul 20. Sekarang hari apa nih coba? Selasa, benar sekali. Di Pro DFM ada ajang ruang literasi yang kalian tunggu-tunggu ya. Seperti apa nih keseruan malam hari ini? Kita bersama Bapak Haji Dr. Haji Mas Wati MPD ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bang Romi. Salam literasi Pak. Salam literasi. Oke deh, biar sama-samaan, biar rame nih. Kedengaran sampai di luar, kita ucapin kalau Romi salam literasi, semua bilang salam ya. Salam literasi. Salam literasi. Bener, rame kan? Sesuai dengan kegiatan kita ruang literasi, yang mana selama ini ruang literasi kita hadirkan adalah penggiat, pencetus dan juga penggemar dan juga aktivis literasi. Dan untuk malam hari ini Selasa tanggal berapa sekarang? 6 ya? 6, Pak. Iya. 6 Juni. 6 Juni. Iya. Yang mana sekarang 2023, yang mana pada malam hari ini narasumber kita mungkin salah seorang putra terbaik Bukit Agam, yaitu putra dari Kamang, yang mana beliau ini adalah staf pengajar di SMK Negeri 1 Baso, yang mana beliau ini adalah Irwan Setiawan, yang beliau adalah alumnus UNP Ya, jurusan sejarah. Iya, Pak. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, Pak Irwan ini adalah salah seorang putra Kamang, dan juga beliau akan bercerita bagaimana dengan Perang Kamang. Silakan Bapak Irwan Setiawan, salah seorang guru SMK Negeri 1 Baso. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk Ibu dan Bang Romi, yang alhamdulillah kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di RRI Pro 2, dan bertepatan juga di Kamang lagi persiapan juga nih Pak. Persiapan acara peringatan Perang Kamang. Iya, Pak. Yang ke-115. 10 hari sebelum upacara nih kita kumpul-kumpul bareng Pak Mas, bareng Ibu dan Bang Romi di RRI Pro 2 berkisah tentang Perang Kamang, dan Iya. kami juga baru belajar nih Pak. Iya, iya. Belajar menulis, dan karena ya putra daerah tadi, sehingga diusahakan lah semaksimal mungkin agar ada kontribusi ke kampung. Karena sebelumnya saya kan merantau juga Pak, ngajarnya di Bengkulu. Oh iya iya. Nah, kemudian setelah 2012 baru pulang kampung, masuk lagi ke Kamang dan dinas di Baso. Iya iya. Nah, kemudian bahan-bahan penulisan mulai dikumpulkan, dan ini terrealisasinya cukup lama Pak, baru 2019 baru jadi buku. Iya. Karena cukup panjang prosesnya gitu Pak. Mungkin itu mungkin sebagai pembuka gitu Pak. Oh ya, Nanti mungkin kita kupas-kupas lagi atau kita ulik-ulik lagi andai ada pertanyaan atau yang ingin
perjelas gitu Pak. Ya mungkin tadi juga Pak Irwan juga tadi ada Perang Kamang. Iya Pak. Ya 1908. Iya. Jadi peringatannya 15 Juni Pak. 15 Juni. Dan juga mungkin seluruh pemirsa pendengar di Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya juga sesuai dengan Pak Irwan tadi karena adanya peringatan Perang Kamang. Kalau nggak salah juga kami dengar ini adanya sekarang sepeda ya. Oh iya Pak, bagian dari kegiatan Iya. itu cukup banyak agenda yang diadakan di Nagari. Dan insya Allah nanti tanggal 15 Juni itu Buya Mahyildi, Ya. Pak Gubernur kita juga hadir di Kamang. Kemudian agenda lain yang berkait dengan literasi juga ada, yaitu lomba menulis tentang sejarah Perang Kamang dan Haji Abdul Manan. Kemudian lomba puisi, kemudian rebana, kemudian sepeda santai tadi Pak. Iya, itu. adventure ya. Iya, Kamang Adventure. Iya. Dan kegiatan lainnya itu ada tablik akbar untuk penutup rangkaian kegiatan dan penyerahan lomba-lomba Pak. Ya mengingat ini tentang Kamang ini mungkin kami juga tersirat ini kadang Kamang yang mana dulu orang Kamang ini bisa pintar bersilat ini kawan. Mungkin pengaruh Perang Kamang mungkin, ya, Pengaruh Pak, ya. Perang Kamang. Baik Pak Irwan mungkin Iya, Pak. tadi sudah dikupas sedikit tentang Awal mulainya perang Penulisan Pak. penulisan. Ya, pengumpulan Mungkin bahan. kalau kita lihat karena Perang Kamang itu 1908 ini karena salah seorang putra daerah sejarah lagi. Iya Pak. Ini setelah ditulis buku Perang Kamang, bagaimana tahapan dalam penulisan buku tersebut? Karena sekarang ada Bau Mesu, Abdul Manan, dan Perang Kamang. Iya, jadi tiga poin. apa hubungannya dari segi Bau Mesu, Iya, Haji Abdul Manan, dan Perang Kamang tadi? Apa sinkronisasinya? Oke Pak. Baik Pak, mungkin kita awali dulu mungkin dari tahap awal tadi. Iya. Sejak 2012 mulai dikumpulkan bahan-bahan karena ini kan juga sumbernya udah lama gitu Pak ya. Iya. Apalagi terkait dengan mencari data yang akurat tentang sumber-sumber tertulis itu juga sudah agak makin sulit. Kemudian di tahun 2015 Pemda Agam memberi peluang untuk pengajuan jadi pahlawan nasional. Iya. Dan Nagari mempercayakan kepada kami dan tim untuk membuat draft usulan bahan ini agar bisa dijadikan sebuah biografi tentang tokoh pejuang Perang Kamang Haji Abdul Manan. Dan untuk tahap berikutnya, bahan yang kami buat bersama tim ini diajukan ke kabupaten. Kemudian di 2016 kabupaten mengajukan ke provinsi untuk dilakukan cross check kelengkapan bahan apakah layak atau tidak atau ada kekurangan untuk bahan kita jadi pahlawan nasional. Dan sejak saat itu kami mulai aktif menulisnya dan ditambah lagi setelah 2017 itu diskusi dengan almarhum Profesor Dr. Mesty KZ yang juga mendorong kami untuk melaksanakan penelitian dan penulisan ini. Dan dipicu lagi nih Pak. Jadi ada pemicunya lagi di 2018 Kementerian Pendidikan mengadakan lomba juga untuk guru-guru mau menulis. Oh ya, guru menulis. Ya, lombanya lomba penulisan bahan ajar yang diadakan kementerian dan alhamdulillah kita masuk, tapi masuknya 10 besar Pak, nggak masuk 1, 2, 3. Tapi alhamdulillah berkumpul di Jakarta 20 peserta terbaik dan salah satunya draft buku kita ini dan 2019 baru jadi buku gitu Pak. Oh iya. Cukup panjang ya Pak ya. Ya mungkin Pak Irwan ini bicara masalah buku. Kebetulan Pak Irwan adalah sejarah. Iya Pak. Jurusannya sejarah, guru sejarah. Kalau buku mungkin bisa kita dapatkan, Iya, Pak. kita dapat dicetak. Mungkin di sini mungkin kami dan juga seluruh pendengar ini. Iya Pak. Tentu kadang-kadang 1908 Perang Kamang, 15 Juni tadi. Iya. Sebagai seorang penulis dan sebagai seorang guru sejarah lagi, kemudian berkecimpung di sejarah. Iya. Ini kadang-kadang kami juga sharing dulu waktu kecil-kecil, mungkin waktu sekolah, Perang Kamang. Jadi bagaimana betul itu yang Perang Kamang itu? Jadi kebetulan karena jadi masalah buku mungkin bisa kita ceritakan, Iya, kan? betul. Tapi sekarang ceritanya masa lalu bercerita tentang Perang Kamang. Oke. Jadi bagaimana betul yang Perang Kamang, kan gitu? Jadi kita coba untuk lebih simpel gitu Pak Iya. ya. Jadi untuk membuka cerita ini
semenjak berakhirnya Perang Padri gitu Pak. Sejak berakhirnya Perang Padri itu daerah kita Minangkabau itu secara hukum dan perjanjian itu tidak dikenakan hukuman apapun gitu. Jadi kita tidak punya kewajiban apapun kepada Belanda. Kalau Belanda mau jualan ke sini silahkan. Kalau kita mau jualan ke daerah dengan bangsa lain juga boleh. Jadi tidak ada ikatan setelah berakhirnya Perang Padri antara kita dan Belanda. Tapi sejak awal tahun 1900-an itu mulai dihembuskan isu bahwa Belanda akan menerapkan pajak. Jadi semenjak itu mulailah banyak kelompok-kelompok pejuang atau inyek-inyek kita ya Pak ya, tokoh-tokoh agama terkhusus mulai khawatir dengan kebijakan ini. Apalagi di awal tahun 1908 itu Belanda sudah menyebarkan draft adanya blasting namanya Pak. Jadi blasting ini atau pajak ini mengenai berbagai sisi kehidupan. Misalnya seorang laki-laki dewasa dikenakan pajak, rumah gadang dikenakan pajak, hewan peliharaan dikenakan pajak, hewan sapi kurban juga kena pajak. Pak. Ya, jadi hal ini membuat ya tersentuhnya terpantiknya lah ya. Jadi bagian dari yang memicu gitu Pak. Jadi kalau dalam peristiwa perangnya ini sudah menyinggung sekali gitu. Bukan hanya berkait dengan adat, berkait dengan kepribadian, berkait juga dengan agama. Sehingga hal ini adalah pemicu dari munculnya semangat untuk menentang penerapan pajak ini. Dan hal itu kita dapat lihat bagaimana tokoh-tokoh utama yang bergerak untuk memotivasi masyarakat untuk mau berjuang itu adalah tokoh agama, yaitu namanya Haji Abdul Manan. Karena secara Dia Abdul Manan ini putranya Kamang kan gitu? Iya Pak. Jadi dia lahir di Kamang, kemudian dibesarkan di Malaysia karena bapaknya lari Pak. Bapaknya lari karena Perang Padri, lari ke Malaysia, kemudian beliau dibawa ke Malaysia. Setelah dewasa disuruh pulang kampung gitu. Jadi ini adalah salah satu hal pemicu utama munculnya Perang Kamang, yaitu penerapan pajak yang mulai dihembuskan oleh Belanda. Dan itu ditetapkan bulan Maret Pak. Jadi di awal 1908 mulai keluar wacananya, di Maret 1908 keluar penetapannya, dan Juni langsung masyarakat Kamang melaksanakan reaksi nyata ya. Jadi hampir sama ya hari kebangkitan nasional 1908. Perang Kamang 1908 juga kan gitu kan. Pak. Tapi dalam beda pola ya Pak. Beda pola. Ya, karena kebangkitan nasional itu kan lebih kepada bagaimana Budi Utomo kan organisasi ya Pak. Kalau ini perjuangan dengan senjata, dengan darah ya. Dan bau mesiu kita itu diambil dari bagian akhir kisah hidup Haji Abdul Manan Pak. Jadi dari catatan dan informasi yang kami dapat dalam tahapan ini, itu Haji Abdul Manan ini tertembak. Jadi tertembak dengan 7 buah lubang di badannya gitu. Jadi secara penguat ya bahwa tentara Belanda sudah menembaki pejuang-pejuang kita. Jadi si Antero Kamang berbau mesiu Pak. Jadi sehingga itu karena di Jakarta itu waktu lomba itu juga dicari itu. Jadi jangan kamu buat judulnya panjang-panjang gitu. Kita singkat, padat, yang singkat. Nah, kemudian bisa merangkum gitu Pak. Singkat tapi padat ya. Singkat dan padat. Iya, mungkin Pak Irwan ini Pak. bicara Kamang kan itu. Siapa? Ya, jadi Perang Kamang, dan juga ini mengingatkan kita yang selama ini yang kita ingat adalah 1908 ini adalah Budi Utomo. Sebetulnya kita bisa dari sekarang bisa mengingatkan kembali kepada generasi muda, anak muda dan seluruh anak bangsa bahwasanya kita akan ingat Perang Kamang 1908 dan Budi Utomo 1908. Jadi duanya sama-sama memperlihatkan eksistensi. Iya, sama-sama. Jadi kalau kita lihat dari Perang Kamang itu apa garis merahnya yang kita ambil kan gitu? Apa yang dapat kan gitu?
Jadi secara sederhana kita bisa mengambil sebuah hal yang perlu juga menjadi pelajaran bagi kita sekarang ya Pak ya. Di antaranya bagaimana masyarakat kita, orang-orang tua kita dahulu gitu ya, punya sebuah kepekaan sejarah. Iya. Jadi dulu 1832 orang Minang sudah berjanji dengan Belanda itu nggak ada pajak lagi, nggak ada aturan lagi. Kenapa di 1900 mulai keluar kabar kita akan dipajak gitu Pak ya. Jadi masalahnya pajak yang pemicunya adalah pajak. Ya, pemicunya pajak, dan padahal sebelumnya kita punya sejarah tidak akan dikenai pajak. Jadi bagaimana orang-orang dahulu memiliki kepekaan sejarah sehingga mereka nggak mau lagi kejadian yang lama berulang lagi gitu Pak. Ya. Jadi ini kita dijajah kemudian kena pajak, kan aneh itu ya. Masa setelah dijajah pajak pula 2 kali penindasan. Itulah kalau kita lihat. Iya, kembali Pak Irwan, ini mungkin keluar juga mungkin dari segi topik buku. Iya Pak. Ini bicara masalah Kamang. Kami juga pernah dengar ini ada putra terbaik Kamang. Kabarnya itu ada jalan yang bisa diaspal duluan. Kabarnya perantau yang ngaspal. Itu bagaimana pula ceritanya itu kan? Karena pernah kami dengarkan ada itu tanah itu diaspal oleh orang Kamang yang merantau kemana? Yang kerja di PBB lah, yang mana kan sempat diaspal, kemudian masih kita ingat. Apakah itu memang gitu adanya? Karena Kamang itu memang melahirkan putra-putra terbaik yang sampai merantau ke luar daerah. Apalagi ke Malaysia dari Kamang juga, kemudian merantau-rantau ke luar negeri. Ya pernah kami dengar itu, bahwasanya ada suatu daerah di Kamang itu yang diaspal. Kebetulan yang membantunya adalah perantau yang kerja di PBB itu. Tapi juga kami sepintas itu dapat ceritanya gitu. Iya. Jadi itu masih zaman Orde Baru ya Pak. Iya. Jadi di masa itu daerah ini kan memang sulit untuk dapat bantuan Pak. Iya. Jadi ada di Jorong Bangsa namanya itu Pak. Iya. Jadi Jorong Bangsa ini adalah kampungnya Tuanku Narince. Iya, iya. Nah, jadi karena adanya dorongan dari perantau tersebut, akhirnya itu direalisasikan itu penghubung antar dusun itu Pak. Iya, iya. Nah, jadi jalan luarnya belum diaspal gitu. Iya. Tapi jalan dusunnya sudah diaspal gitu, Pak. Jadi itu sekitar ya di masa Orde Baru, tapi pasti tahunnya juga karena saya kan juga Pak ya. Iya. Dan itu kami dengar baru-baru ini. Iya. Kami dari Kamang ini ada putra terbaik kami yang kerja di PBB yang membantu memfasilitasi kan gitu lah. Dan itu mungkin sepintas pula kami dulu tahu. Iya, Pak. Dan juga ini kadang-kadang ini kan boleh tahu nih Pak Irwan. Iya, Pak. Ini ada nama daerah Kamang, Mage. Kadang-kadang kan kalau dari asal-usul katanya apakah Pak Irwan kenal ini? Kadang-kadang udah ada pula pameo bagi masyarakat Kamang, Mage. Apakah ini ada asal-usul bahasanya? Oh iya Pak. Mungkin itu kami ada juga membaca dan menulis lagi tuh Pak di buku Tuanku Narince itu tentang asal-usul nama Nagari kan. Jadi antara keduanya ini memang sebuah keterkaitan dari segi asal kata gitu. Jadi asal kata dari Minangnya itu kalau Kamang itu punya beberapa versi juga Pak. Jadi ada Kamang itu disebut sebagai sebuah nama pohon gitu. Ada juga Kamang itu disebut sebagai sebuah nama tempat yang diartikan tempat itu memiliki keunggulan lah gitu Pak. Kamang dengan Mage ini adalah pertemuan dua orang gitu. Orang tua sama anak muda. Orang yang tua dan yang muda. Jadi yang tuanya bertanya Kamaang. Sedangkan yang mudanya bertanya Kamagae. Iya. Jadi itu memang ada, dan ya kalau tidak dapat kita pungkiri juga itu kan asal muasal kata daerah gitu Bu ya. Karena itu kan lebih mudah diingat gitu. Jadi mungkin ada benarnya, tapi kesahihannya kita nggak bisa juga yamin gitu Pak. Iya, yang jelas itu tertulisnya masa lampau itu zaman sejarah dan prasejarah itu kan ada yang tertulis, ada yang legenda. Kadang ada yang mengatakan dengan bahasa kiasan Kamang, Kamagae, karena pertemuan itu batas Kamang tadi adalah Kamang. Batas Kamagae adalah Mage. Jadi kan sebetulnya apalagi orang Minang kan semuanya kan diperpendek aja. Bahasa itu semuanya bisa diperpendek. Jadi bahasa kan Kamang, Kamagae, masing-masing itu pasti, dan yang jelas kalau kita katakan semuanya itu pasti punya ada yang melatar belakang. Jadi bicara masalah sejarah Kamang
apalagi kita kalau mengingat Kamang ini, kalau boleh tahu ini kan, karena Iya, Pak. kita lihat kenapa kami juga pernah ke Kamang, karena batas Kamang ini ada Telatang Kamang, ada Mage. Kalau kita lihat ini luas Kamang ini, suatu nagari ini udah sama dengan kota Bukit Tinggi. Iya kan, untuk jalan ke Kamang itu aja. Sekarang barang Kamang, yang Kamang itu Telatang Kamang, yang Kamang Mage, Iya. yang Mage adalah pemekaran baru. Iya, betul, Pak. Jadi kalau boleh saya pintas, ini mungkin pendengar di mana saja berada ini, karena apa bedanya Kamang Mage ini, mudah-mudahan tahu orang yang tahu kadang-kadang Kamang, Telatang Iya. Kamang. Secara umum ya, Pak. Secara umum, Iya. kan ada Mage lah. Iya. Jadi sebetulnya mungkin melalui Pak Irwan ini, walaupun penulis buku, apalagi putra daerah, mungkin akan lebih tahu menyampaikan kepada masyarakat. Gitu. Awalnya itu kan jadi satu kesatuan ya, Pak. Jadi Tilatang Kamang itu mencakup daerah Tilatang Kamang sekarang, kemudian Kamang Mage dan juga Palupuah. Oh, Nah, itu kan dulu awalnya satu, Pak. Iya, iya. Kemudian di tahun 90-an Palupuah dimekarkan menjadi kecamatan sendiri, dan kemudian berlanjut dengan Kamang Mage menjadi pemekaran juga, jadi kecamatan sendiri gitu, Pak. Iya, iya. Malahan sekarang kami juga ada nagari pemekaran gitu, Pak. Iya, Jadi Kamang itu sekarang ada 5 nagari, Bu. Yang pertama Tilatang Kamang ya, kecamatan Kamang Mage ya. Yang pertama ada nagari Mage, kemudian ada nagari Kamang Hilir, kemudian ada nagari Kamang Mudia, kemudian ada lagi Kamang Tengah, ada lagi Pauah Kamang Mudia, Bu. Jadi ada pemekaran nagari lagi karena terkait dengan luas wilayah dan terkait dengan jumlah penduduk juga, Pak. Jadi ada Iya. pemekaran. Ya, kemudian ya, mungkin kalau bicara masalah Kamang ini mungkin sampai pagi besok mungkin kurang waktu, karena tadi tema kita buku, kalau bicara masalah Kamang, tempat wisatanya sampai ada Kelok Lengkoknya, ada Tapai ya, Pak, ya? ada Tetalu Tapai, kemudian ada Bantoroyo, entah kemudian ada Tarusan. Iya ya, Pak. Kan banyak tempat wisata pun juga banyak di Kamang. Tapi kita kembali ke Buku. ke buku. Jadi nanti kita kalau melebar ke Kamang ini sampai pagi ini kan sampai kata Talu Lengkok, kan Kelok Lengkok kan. Jadi kembali kepada buku ini lagi kembali, Iya, kan. Karena ini bicara masalah buku ini, yang pertama ini kan beda, ini kan buku ini ya menulis. Ini menulis ini sesuatu yang ya punya alur. Iya. Ya mungkin bagi kami sendiri menulis ini kalau bercerita mungkin 2 jam 3 jam bisa, tapi menuliskan yang dibacakan itu memang berat. Jadi ini bagaimana ini trik bagaimana seorang Pak Irwan bisa ini menulis kemudian buku, dan sampai buku itu ada, dan bagaimana buku itu ada sekarang, apakah dicetak, dan apalagi ini kalau kita dengar orang kalau ciptakan buku itu menghasilkan, ini kadang-kadang menciptakan buku ini mengeluarkan uang pula. Iya, setelah kita menulis mencetak pula lagi. Harusnya setelah kita menulis menerima. Ya, tapi Pak. sekarang kalau seorang penulis setelah menulis berpikir menulis mencetak membayar lagi. Jadi sekarang bagaimana ini sampai ada buku ini, dan udah berapa buku ini yang ada, dan sampai di mana saja buku ini ada, itu mungkin Pak. bisa seluas-luasnya waktu diberikan ke Pak Irwan kan gitu. Siap, Pak. Jadi kembali lagi ke buku tadi, untuk terkait dengan buku Bau Mesiu ini di tahap awal kami kan memang tadi bercerita bahwa Nagari mengusulkan tokoh kita ini jadi pahlawan nasional, namun belum lolos gitu kan, Pak. Sehingga kami diskusi dengan para perantau, sehingga tahap awal perantau juga memberi apresiasi untuk dicetak dan dibagikan ke sekolah-sekolah Kamang Mage. Kemudian malahan kami juga bagi-bagi ke Bukit Tinggi, Pak. Jadi SMA 1, SMA 2 itu dibagi 2 per buku, karena perantau waktu itu mensupport saya untuk bisa cetak dan bagikan aja. Tapi setelah itu berlanjut, ternyata saya juga coba promosikan, karena ini kan tahapnya ya mandiri ya, Pak ya, penulisan mandiri. Kemudian kami promosikan juga, ternyata ada juga permintaan-permintaan. Iya. Jadi bahkan ada juga yang dari luar daerah, karena mereka, tapi banyaknya dari luar, Pak, dibanding dari dalam dia. Lebih banyak. Ada yang dari Jogja gitu, Bu, pemesannya. Ada yang dari
ada juga toko buku di Jakarta. Nah, jadi mereka tuh kadang-kadang mintanya 10. Akhirnya kami kumpul setelah istilahnya pre-order ya Bu ya. Nah, kemudian setelah cukup, kemudian cetak, dan alhamdulillah tahap sekarang ya sekitar 800 eksemplar lah. Tapi untuk penulis pemula itulah sebuah kebanggaan juga bagi saya. Dan sekarang juga proses cetak lagi Pak. Nah, ini kan kebetulan ini kan dicetak buku Perang Kamang. Kemudian apakah ini kan biasanya juga ada buku kalau seperti misalnya Bukit Tinggi, sejarah kota Bukit Tinggi. Kalau ada tamu datang ke Bukit Tinggi diberi cenderamata, jam gadang, rumah adat. Kemudian ada wisata. Apakah dengan adanya sekarang buku Perang Kamang, apalagi dengan adanya tanggal 15 ini memperingati Perang Kamang, apakah ini tidak dijadikan salah satu ini event souvenir dan juga mungkin bagi tamu-tamu dan juga peluncuran mungkin seluruhnya buku ini akan ada di seluruh sekolah mulai dari SD, karena mungkin Perang Kamang ini kan kita belajar tapi nggak ingat lagi. Pak. Jadi ya melalui Pak Irwan ini mudah-mudahan bagi seluruh pendengar baik dari mulai masyarakat Kamang, dan kami juga akan coba diskusi nanti masyarakat Kamang kemudian Pemko, kita jadikanlah buku Perang Kamang itu tadi menjadi suatu cenderamata. Seperti ada mungkin kita dengar daerah Parit Putih itu ada kalau datang tamu diberikan tengkelek karena tengkelek berasal dari Parit Putih. Jadi bagaimana pula di Kamang ini dengan tanggal 15 tadi. Jadi kita pasarkan. Dan mungkin kita berharap mungkin tentu nggak mungkin dengan Pak Irwan yang menyediakan buku ini sekarang, tentu dengan segala butuh finansial. Mudah-mudahan ada nanti sponsor yang bisa nanti memperbanyak buku ini dan seluruh sekolah. Betul. Karena kita kan apalagi dengan budaya Minangkabau, kemudian kembali ke surau, kembali ke desa, kita mengetahui. Jangankan kita ini masalah sejarah, kita aja masalah Kamang kan harusnya kita yang lebih dekat lebih tahu. Dan kita berharap buku-buku yang dibuat oleh Pak Irwan ini mungkin juga apakah gratis nanti di sekolah-sekolah, tapi mungkin tentu ada yang biaya cetaknya dari mana. Tapi disinilah nanti ya yang kata orang pintar mengatakan seseorang itu buku itu akan hidup selamanya. Jadi dengan adanya Pak Irwan ini, walaupun setelah tidak ada nanti, yang buku masih dibaca, dan kita berharap buku ini bagaimana, dan mudah-mudahan buku ini ada kebetulan dengan adanya kegiatan memperingati Perang Kamang ini, dan hal ini mungkin melalui Pak Irwan, mungkin seorang putra daerah sejak nanti mungkin bisa menuangkan, dan kita jadikan ini buku Perang Kamang, dan Kamang ini adalah suatu yang ini merupakan ini kita sharing. Orang-orang pintar ini kebanyakan dari Kamang, mulai dari gubernur, anggota DPR sekarang juga banyak dari Kamang. Jadi mudah-mudahan Kamang ini, buku ini lebih terpasar. Jadi bagaimana triknya nanti dan apa harapannya? Pak. Jadi harapan ini mungkin seorang penulis buku ini sudah menulis, sudah menuangkan tenaga, pikiran sampai finansial, sampai sekarang ada buku. Sekarang apa harapannya baik untuk diri, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah? Iya Pak, mungkin yang pertama terkait dengan usaha menginformasikan adanya buku ini, mungkin secara ya alur lah Pak ya. Walaupun kita kan, saya secara pribadi tidak juga punya jaringan yang begitu kuat lah untuk bisa menyampaikan ke Pemda atau pemerintah terkait bagaimana usaha kita untuk menjadikan buku ini dibaca oleh generasi muda. Tetapi sudah pernah dicoba gitu Pak. Namun ya atau karena keterbatasan sumber dan atau karena memang penganggaran itu agak sulit gitu Pak ya. Sehingga dari 2019 sampai sekarang itu kami lebih fokusnya di peminat aja sejarah gitu Pak. Karena secara kelembagaan kita sudah kabari ke dinas-dinas terkait, tetapi ya karena secara pribadi kita juga tidak punya Pak ya jaringan lah gitu ya, sehingga hal itu masih ya dikatakan wacana gitu Pak ya. Tapi pastinya peminat-peminat buku sejarah lokal itu ternyata juga banyak Pak. Kalau nggak mungkin lah, sekitar ya kalau di
kami bagikan ke sekolah-sekolah itu sekitar 150, ya mungkin sekitar 600-an itu dibeli oleh peminat-peminat sejarah. Iya. Tapi untuk Pemda malahan Bukit Tinggi Pak, Bukit Tinggi insya Allah itu ngambil juga untuk buku ini dibagikan ke sekolah nanti sekitar bulan Juli. Iya. Dan untuk Agam ya belum dapat kabar Pak. Tapi untuk Bukit Tinggi ada buku Bau Mesiu, buku Tongkun Renceh, dan nanti juga ada buku lagi, buku tentang sejarah ini Pak, kebun binatang Bukit Tinggi. Jadi kan kebun binatang kita ini juga sudah lama sejak zaman Belanda, dan itu insya Allah nanti di Pemko di kantor Bapak Dinas Arsip dan Pustaka itu akan memfasilitasi sekolah di sekitar Bukit Tinggi untuk dapat buku ini gitu Pak. Tapi kalau untuk yang seputaran Agam, insya Allah seluruh SD, SMP, SMA, Kilatang Kamang dan Kamang Magi itu sudah kami bagikan secara gratis gitu Pak. Oh iya. Biasa ya Pak. Ya, inilah. Ada sponsor juga Bu. Alhamdulillah perantau juga support ya. Iya, jadi mungkin juga kami sampaikan ini kalau Bukit Tinggi itu juga karena buku itu kan sekolah-sekolah di Bukit Tinggi juga kami sampaikan bahwasanya bagi anak-anak yang membaca buku itu memang karena ada istilah pemberian penghargaan, jadi ada grade yang itu, jadi memang ada sesuatu yang di akhir itu yang membaca buku jumlahnya terbanyak juga akan diberi ada apresiasinya. Ada apresiasinya. Itu yang dimotori oleh Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Ahmad Sapar itu. Jadi udah mencetuskan ada program grade yang Bukit Tinggi Hebat itu bagaimana mewajibkan anak itu membaca buku. Dan itu sudah ditentukan oleh sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi itu sudah memberikan kepada sekolah-sekolah bagaimana untuk membaca buku. Dan bagi anak-anak yang membaca buku itu juga diberi hadiah. Dan itu di akhir tahun memang ada suatu itu. Ada penilaian. Ada penilaiannya. Berapa yang dibaca gitu. Berapa yang dibaca dan diberi apresiasi. Jadi itu salah satu program yang diluncurkan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Haji Ahmad Sapar untuk pendidikan di Kota Bukit Tinggi. Mungkin itu memang juga harus diagendakan juga tuh Pak. Bagaimana seharusnya penulis buku mendapat peluang untuk misalnya kota atau provinsi mengadakan semacam lomba gitu Pak. Karena lomba itu memang adalah sebuah hal pemicu untuk bisa berkarya juga. Karena terkadang kalau kita jadi semuanya mandiri gitu kan, itu kan memang waktunya agak lebih slow gitu Pak untuk mencapai target penulisan. Tapi kalau ada lomba itu biasanya adrenalinnya agak beda sehingga harus berusaha untuk bisa mencapai target. Semakin terpacu ya Pak ya? Semakin terpacu lagi Bu. Jadi mungkin kalau di Pemko Bukit Tinggi mungkin atau di Agam atau provinsi membuat sebuah agenda misalnya untuk guru gitu. Guru berkarya membuat buku gitu kan, atau siswa menulis gitu. Jadi ini juga hal pemicu juga tuh Pak. Ya mungkin ini mungkin karena bicara masalah literasi ini mungkin menulis, membaca lebih banyak tulisan. Dan juga mungkin melalui Pak Irwan dan juga seluruh pendengar yang ada di Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Ya kalau kita lihat mungkin kami juga yang sebelumnya mengumpulkan para penulis. Sebetulnya Pak Irwan salah seorang guru dan banyak guru-guru di Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya juga menulis. Cuma sekarang yang kurang mungkin tulisan tadi kadang-kadang kemana arahnya kadang-kadang apanya mungkin dibikin lapak kah, mungkin dibikin bazar buku lah. Mungkin di sinilah mungkin yang perlu kita kita beri wadah bazar buku. Kebetulan kami juga sering mengumpulkan kemarin siswa SMP sekota Bukit Tinggi itu yang udah sampai 15 buku. Ada salah seorang kemarin, ada lagi yang sedang mengadakan lomba menulis buku. Cuma anak SMP yang mengadakan. Kami saja yang dari dinas belum mengadakan. Jadi sebetulnya inilah mungkin bersama kita bagaimana wadah. Jadi melalui Pak Irwan dan juga seluruh pendengar bagaimana sebetulnya penulis Pak Irwan. Mungkin banyak guru-guru lain yang sekarang yang menulis. Cuma sekarang ya, apalagi guru SD sekarang dengan adanya tugas wajib menulis dan juga ada karena hobi menulis. Cuma sekarang guru-guru yang menulis tadi menghimpunnya dan mau kemana. Jadi ini mungkin kami juga ini ada suatu tertarik karena juga berlatar belakang guru. Yang sebenarnya guru kan kami dengar seluruh guru itu kami punya buku Pak sampai 5 sampai 7. Jangankan guru. Siswa Kota Bukit Tinggi ada sampai 15 bukunya SMP baru. Kalau kita gali ke SMA lagi mungkin lebih banyak pula SMA SMK. Cuma sekarang potensi itulah karena juga mungkin
selama ini kita sharing terabaikan kepada seorang penulis? Mungkin yang pertama terkait dengan harapan tadi Pak. Yang pertama tadi saya berharap juga sudah disampaikan tadi bagaimana pemerintah mengadakan lah semacam perlombaan, karena itu bagian dari juga pemicu untuk bisa menulis. Kemudian dipersiapkan sebuah wadah gitu Pak. Mungkin Bapak mungkin bisa juga memfasilitasi ini, jadi mengaitkan lah kalau kita di sini. Saya juga ada wadahnya namanya di tingkatnya provinsi Pak. Terkadang kita kadang kan itu wartawan senior gitu kan. Kita terwadahi untuk 2 wilayah saja, mungkin Bukit Tinggi Agam gitu kan. Itu sudah ada sebuah wadah yang menghubungkan antara penulis-penulis pemula saja semuanya. Itu akan lebih baik lagi, karena kalau kita bergabung dengan penulis senior gitu, itu mungkin kita dapat ilmunya, tapi kita untuk bisa terbuka berbagi itu agak sulit gitu. Jadi mungkin ada semacam wadahnya yang memfasilitasi. Dan juga pernah kami diskusi juga dulu dengan Bang Hasril Caniago. Dahulu kami di Pemko itu memang difasilitasi untuk di Pemprov, kata beliau, bagaimana Pemprov itu memberikan anggaran setiap tahunnya untuk setiap penulis. Jadi kita ajukan draft, kemudian mereka pilih 10 buku gitu untuk dicetak oleh Pemko dan Pemprov dan dibagikan ke daerah-daerah se-Sumatera Barat. Jadi mungkin ini juga jadi PR bersama kita bagaimana memicu, karena kalau penulis pemula ini untuk maju ke Gramedia itu nggak berani gitu kan Pak. Untuk maju ke Gunung Agung atau penerbitan besar itu nggak mungkin, sehingga proses penerbitan indie lah istilahnya, terbit sendiri ini perlu apresiasi dan dukungan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya mungkin kalau bicara masalah buku, masalah tulisan ini waktunya mungkin pendek ini kan. Tapi mungkin di suasana lain kesempatan nanti mungkin kita akan mengupas kembali tentang dengan buku ini pada Pak Irwan. Ya silakan mungkin pengamat ini ada ini Mbak Rahmat Nona ini. Apakah mungkin bisa juga bagaimana pandangan dari buku-buku yang ditulis tadi, mungkin telah membaca walaupun sekilas, ini mungkin juga telah membaca buku. Jadi bagaimana dari buku yang ditulis oleh Bapak Irwan? Luar biasa buku ini, lebih menceritakan tentang sejarah. Ya, sekarang kebanyakan anak-anak kita sekarang agak sedikit enggan gitu Pak, agak sedikit enggan membahas tentang sejarah tentang Sumatera Barat ya, apalagi tentang di Bukit Tinggi dan sekitarnya, termasuk Kamang dan sekitarnya. Nah ini saya ini nih Pak, gimana nih Pak, saya pengen nanya nih sama Bapak nih, apa sih langkah-langkah selanjutnya nih Pak, supaya anak-anak kita ini dia lebih sangat-sangat tertarik mempelajari tentang sejarah-sejarah kita ini Pak. Silakan Pak. Memang relatif sekarang dan mungkin menjadi pemikiran bahwa sejarah itu akan kita dijejali dengan tahun-tahun gitu, dengan tokoh-tokoh, dengan kejadian, dan itu berusaha sebenarnya di sekolah kita berusaha untuk merubah mindset itu gitu Bu. Bagaimana sejarah itu lebih update, terbarukan dan bisa dinikmati oleh generasi Z ya kan. Jadi mungkin hal-hal seperti itu kalau kami di sekolah biasanya menampilkan mereka dapat tugas itu Bu. Jadi karena dinasnya di Baso lebih fokus di daerah Padangtaro, itu biasanya kami menyuruh anak membuat vlog gitu Bu. Jadi tetapi dasar berpikir mereka dari sejarah. Jadi misalnya peninggalan sejarah di kampungnya, seperti kemarin ada yang buat tentang sejarah stasiun Padangtaro, stasiun kereta api itu Bu. Mereka buat vlog. Jadi mungkin hal-hal seperti itulah yang menjadi pemicu mereka untuk bisa tahu, oh di kampungmu ada Iko gitu. Jadi ini adalah sebuah hal yang membuat mereka tertarik juga gitu Bu. Terima kasih Pak Irwan, Iya, Pak. Ibu Rahmat Nona, dan juga kembali kepada Bang Romi, tuan rumah. Ya, terima kasih mungkin telah memfasilitasi kegiatan ini dan kegiatan ruang literasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Silakan Bang Romi. Dan tuntas sudah kebersamaan kita bersama narasumber yang luar biasa juga, bersama Pak Mas sebagai presenternya dan Bu Nona juga, dan terima kasih Pak Irwan ya. Terus berkarya, dan terakhir salam literasi. Salam. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.